Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 9 Desember tahun 2022, Pekan Biasa kedua Advent. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai ayat 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berjuang melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberi pelajaran berharga bagi kita pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita tentu dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah lewat sikap dan perbuatan yang menghadirkan kesejukan dan kedamaian melalui perbuatan kasih. Namun kita juga harus sadar bahwa tidak semua perbuatan kasih yang kita lakukan diterima oleh semua orang. Akan selalu ada orang-orang yang mengkritik atau bahkan mencibir perbuatan kasih yang kita lakukan. Hal demikian sudah sebelumnya dialami oleh para bapa bangsa, para nabi, para rasul, dan siapa saja yang berjuang untuk melakukan kebaikan seturut kehendak Allah. Dalam Injil hari ini ditampilkan bagaimana Yohanes Pembaptis dikritik oleh mereka yang tidak menyukai karya kebaikan yang diwartakan oleh sang nabi. Demikian juga hal yang sama dialami oleh Yesus sendiri oleh para pengkritik yang tidak mampu melihat kebaikan dan kehadiran Allah dalam karya dan perbuatan kasih yang menyelamatkan. Para pengkritik seolah-olah menggunakan peraturan dan hukum untuk membenarkan dasar dan argumen pertentangan yang mereka lakukan. Namun sesungguhnya mereka menutup diri dari kesombongan dan keegoisan serta tidak mampu melihat karya keselamatan Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus merasa kasihan atas kekurangan dan ketidakmampuan umatnya memahami kebaikan Allah. Kebanyakan dari antara mereka sibuk dengan hal-hal lahiriah dan eksternal dan melupakan yang esensial, yakni kebaikan dan keselamatan. Mereka sungguh telah merasa sebagai orang yang bijaksana, tetapi sungguh perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Mereka hanya menerima jika itu sesuai dengan pikiran dan kehendak mereka sendiri. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini sungguh menegur dan mengingatkan kita sebagai murid Tuhan agar identitas kita sebagai murid sungguh sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Sang Guru sejati, Yesus. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya, Anda, kita sebagai pengikut Yesus sudah berjuang melakukan apa yang dikehendaki Yesus? Ataukah kita lebih asik dengan pemikiran, ide, rancangan, dan proyek kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan atau memohonkan petunjuk darinya? Mari kita belajar dari Sang Guru sejati, Kristus sendiri, yang padanya ada hikmat dan kebijaksanaan sejati. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Melalui Yesus kita dapat belajar akan hikmat Allah, sebab Yesus telah taat kepada Allah, dan kita pun dipanggil untuk taat kepadanya, siap menjadi saksinya. Semoga kita belajar dari teguran Yesus hari ini untuk terus berjuang melakukan perbuatan kasih yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudari terkasih, mari kita juga menyadari panggilan hidup kita.
Setiap dari kita adalah berharga dan bernilai di mata Allah. Kebernilayan kita tentu harus dipertanggungjawabkan lewat sikap dan kesaksian hidup kita. Jika kita seorang Kristen yang sudah dibaptis, berjuanglah untuk hidup sebagai seorang Kristen pengikut Yesus, menselaraskan kehendak Tuhan, rancangannya dan programnya bagi hidup kita, keluarga, komunitas, karya dan pekerjaan kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita sungguh menjadi pujian bagi Allah dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati kita.